kurang tidur itu juga berpengaruh terhadap peningkatan kadar gula darah di tubuh saya. Plus stres. Jadi ketika saya banyak berpikir, ketika saya mulai merasakan stres, maka kadar gula di dalam tubuh saya itu otomatis pasti akan melonjak naik gitu. Kondisi Kak Ari sekarang, eh, oh ya, mungkin kita sedikit lompat ke sebelumnya ya. Kak Ari kan tadi bilang kalau Ya, terdiagnosisnya di tahun 2021. Dan itu kondisi yang lagi tinggi-tingginya COVID ya, Kak? betul, betul, betul. Iya, kira-kira dari di masa pengobatan itu apakah ada tantangan tersendiri atau dari Kak Ari gimana waktu itu menghadapi pengobatan TB bersamaan dengan kondisi COVID? Dan apakah sempat mungkin terdiagnosis COVID juga? Ya, ini serunya gitu. Jadi di Maret itu memang lagi tinggi-tingginya COVID dan ketika saya melakukan pengobatan dari Maret, ketika berakhir pengobatan intensif di akhir 2 bulan pengobatan awal, itu saya didiagnosa COVID gitu. Jadi Hmm. agak sedikit khawatir gitu ya. Kok tiba-tiba saya kena COVID juga ini gitu. Jadi akhirnya eh, dari tim puskesmas itu datang bawain obat ke rumah. Mas Ari tidak boleh keluar rumah, Mas Ari harus di rumah dulu jalani pengobatan COVID dari rumah. Jadi saya diantarin obat gitu banyak dan sempat dalam waktu 14 hari itu saya mengkonsumsi obat oral atau yang saya minum itu plus obat TBC itu sebanyak 14 biji waktu itu. Jadi plus pengobatan Wah. COVID, plus pengobatan TBC, plus pengobatan diabetes. Karena apa? Kekhawatiran dari orang-orang terdekat bahwa saya adalah orang yang paling rentan waktu itu. Saya juga kena TBC, saya juga kena diabetes, plus saya juga kena COVID waktu itu. Nah, tapi beruntungnya setelah 14 hari pengobatan, saya istirahat di rumah, saya diberikan asupan makanan yang bergizi, sayur, buah dan lain sebagainya, plus vitamin-vitamin yang diberikan dari tim puskesmas. Akhirnya saya bersyukur kenapa gitu karena saya tidak merasakan kondisi terberat ketika saya menjalani pengobatan COVID. Itu jadi mungkin ini juga rahasia dari Tuhan. Saya sudah punya 2 penyakit yang berat, jangan lagi dibebani penyakit COVID. Akhirnya untuk yang COVID saya tidak merasakan efek dari COVID itu sendiri yang berat di tubuh saya. Saya hanya kehilangan aroma penciuman saja. Selebihnya saya tidak merasakan apa-apa dan saya uh, tapi saya patuh untuk menjalani pengobatan. Prinsip saya apa yang diberikan oleh tim layanan, apa yang diberikan dokter itu yang harus saya minum untuk kepentingan tubuh saya. Dan bersyukur 14 hari setelah dinyatakan COVID, saya dinyatakan sembuh dari COVID. Dan pengobatan TBC tetap saya lanjutkan sampai 6 bulan ke depan. Hmm. Kalau dari pengobatan yang COVID tadi itu kan 14 hari ya, Kak ya? Betul, betul. Dan itu sudah berlangsung pengobatan TB dan diabetes mellitusnya sudah lebih Betul, dari 3 bulan ya? Betul tidak? betul, betul, betul. Dan berarti gejala yang kakak rasakan saat itu hanya mungkin anosmia ya, tidak bisa mencium. Betul. Tidak Berarti bisa mencium aroma apapun waktu itu. oke, berarti gejala seperti demam, gejala-gejala TB yang awalnya kakak rasakan di saat itu apakah masih berlangsung? Ya, jadi 2 bulan pengobatan intensif itu gejala berat di TB-nya saya sedikit berkurang gitu. Jadi memang waktu itu yang saya rasakan saya merasakan nyeri tulang saja dan agak sedikit pusing kalau tidak ada kesesuaian antara penyuntikan insulin dan eh, apa yang saya konsumsi plus Hmm. ketika saya minum obat TBC. Jadi kadang lemes, kadang pusing, tapi yang lain tidak gitu. Nah, untuk efek lain dari COVID itu saya tidak merasakan hal yang berat ya, hanya pilek, meler dan tidak batuk waktu itu. Saya beruntung tidak batuk waktu itu dan tidak sesak napas. Tuh, jadi anosmia dan pilek hanya pilek yang meler gitu ya. Nah, itu yang saya rasakan untuk yang
COVID-nya. Tapi setelah 4 hari mengkonsumsi obat COVID, penyakit itu udah nggak kerasa di tubuh saya. Sampai 2 minggu ke depan saya dinyatakan negatif dari COVID. Nah, tentunya berat ya Kak ya menjalani pengobatan yang sangat-sangat banyak ya dari 3 kondisi tadi ada. Iya, tentunya Betul. sangat-sangat challenging ya. Ada DM, ada TB, ada COVID. COVID, betul. Iya. Di waktu itu Kakak gimana caranya memotivasi diri untuk menjalani pengobatannya sampai akhirnya dinyatakan sembuh? Ya, saya berprinsip bahwa kalau saya lakukan, insya Allah ini yang terbaik. Tapi kalau saya menyerah, artinya saya tidak termotivasi untuk melanjutkan hidup. Karena 3 penyakit yang saya alami adalah penyakit yang memang sangat berisiko terhadap hal-hal kehilangan nyawa. Jadi memang saya memotivasi diri saya bahwa saya bisa dan saya pasti bisa. Jadi karena motivasi itu, apapun obat yang ada di depan saya itu saya minum untuk tujuan kesembuhan saya. Jadi saya nggak berpikir ini obat efek sampingnya A, efek sampingnya B, berat atau tidak. Jadi ketika saya disodorin obat, Ari minum obat, saya minum. Sampai akhirnya saya harus mengkonsumsi 14 macam obat waktu itu, dan saya minum semua gitu. Karena apa? Saya memotivasi diri saya bahwa saya harus sembuh dan saya pasti bisa sembuh. Meskipun ya tadi saya jelaskan di 8 hari 10 sampai 8 hari pertama saya minum obat itu saya seperti lembu yang masuk angin, tapi saya rasakan dan saya nikmati. Karena kalau tidak begini saya tidak punya cerita di hidup saya. Jadi ibu saya bilang bahwa kalau kamu menyerah sekarang, artinya hidupmu tidak akan lebih lama dari padi yang akan menguning. Artinya bahwa usia padi hampir 3 sampai 4 bulan. Artinya 4 bulan ke depan mungkin saya udah jadi udah ada di alam sana, kata ibu saya. Jadi artinya kalau kamu menyerah sekarang, kamu tidak akan panjang dari padi yang akan menguning, seperti itu. Jadi memang itu yang memotivasi diri saya, dan memang dukungan keluarga sangat kuat gitu. Jadi saya berterima kasih kepada keluarga saya yang selalu memotivasi bahwa apapun yang saya alami itu keluarga itu memang tidak pernah melepaskan perhatiannya kepada saya. Ari semangat, Ari harus minum obat, Ari harus kuat dan lain sebagainya. Jadi itu yang memotivasi diri saya juga. Selama pengobatan itu kira-kira Kakak sempat merasa down nggak Kak? Saya sempat merasakan down ketika saya mendapatkan stigma dari temannya. Jadi saya merasa kok saya begini ya gitu. Saya punya teman kok menjauh dengan penyakit yang saya alami. Artinya bahwa dulu saya mati-matian demi teman, tapi ketika saya tak sakit tidak ada satupun yang datang menyuruh saya, aware dengan saya, perhatian dengan saya. Akhirnya memang itu yang bikin saya drop gitu. Jadi saya menganggap saya kok dijauhi hanya karena sakit TBC, kok saya begini kan, hanya sempat down dan sempat drop. Tapi akhirnya saya berpikir bahwa saya masih punya keluarga yang lebih memotivasi saya untuk kesembuhan saya. Hanya pelan-pelan dukungan dari mama, dukungan dari saudara membuat saya bangkit lagi. Karena tentunya sangat-sangat, bayangin aja 14 obat ya yang harus dikonsumsi di saat yang bersamaan. Betul. Bisa dibayangkan bagaimana pengalaman Kak Ari ini ya. Nah, kalau misalnya Kak Ari tadi kan sempat menyebutkan kalau dukungan dari keluarga sangat-sangat berperan ya. Kira-kira dari Kak Ari sendiri setelah menjalani pengobatan yang begitu berat, dukungan yang seperti apa yang kira-kira paling dibutuhkan oleh para penyintas TB, termasuk juga para penyintas TB dengan DM? Ya, memang dukungan psikososial ya, motivasi secara psikologi, semangat, dan empati yang kita berikan kepada teman-teman itu memang
salah satu obat yang cukup manjur untuk diri kita, memotivasi kita. Jadi kita memberikan motivasi ke orang lain dan orang lain harapan kita mereka termotivasi untuk dirinya sendiri. Karena jujur bahwa tantangan dari pengobatan TBC itu bukan dari obatnya, tapi dari efek sampingnya. Jadi ketika kita kalah dengan efek samping, artinya kita menyerah terhadap proses pengobatan. Nah, hal-hal seperti itu yang memang harus kita support gitu. Kita berikan dukungan secara moral, kita dukungan secara psikologi, bahwa memberikan semangat itu penting. Gitu. Untuk apa? Untuk mereka lebih kuat secara mental dan lebih kuat dalam merasakan efek sampingnya. Jadi ketika efek samping dirasakan, mereka udah paham, oh seperti ini dan saya memang harus merasakan yang seperti ini untuk sembuh. Artinya bahwa dukungan penguatan psikologi itu lebih penting kepada teman-teman yang akan melakukan pengobatan. Sekali lagi, karena tantangan dari pengobatan TBC itu bukan dari jumlah obatnya, tapi efek samping. Oke, baik. Mungkin Kak Ari mau menyampaikan pesan untuk pasien TB lainnya, terutama untuk para penyintas TB dengan DM? Ya, baik teman-teman. Jadi pesan saya adalah ketika kita terdiagnosa diabetes, maka kita harus patuh dan harus secara disiplin melakukan pengobatan diabetes. Karena apa? Diabetes adalah salah satu penyakit yang silent killer. Ketika kita terdiagnosa diabetes, maka resiko penyakit lain muncul pasti akan ada, khususnya stroke, jantung, ginjal, dan lain sebagainya. Plus dengan diabetes kita juga punya komorbid terhadap TBC. Ketika kita tidak memanage kadar gula darah di dalam tubuh saya, artinya imunitas di dalam tubuh kita, artinya imunitas tubuh kita akan sedikit berkurang, sehingga faktor resiko masuknya penyakit TBC di tubuh kita akan lebih tinggi dan lebih beresiko, sehingga kita merupakan orang-orang yang sangat rentan terhadap penularan TBC. Sehingga tetap jaga kondisi gula darah, tetap disiplin mengkonsumsi obat TBC, dan tetap disiplin untuk menggunakan masker, karena hanya dengan masker kita bisa memprotek dari penularan bakteri TBC. Dan ingat, TBC hanya bisa disembuhkan dengan obat medis. Jadi TBC pasti dan bisa disembuhkan dengan obat medis, bukan obat yang lain. Seperti itu. TB TV, Take action, no discrimination.